Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Maulana dengan NIM 19073102. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang korosi. Korosi adalah proses degradasi atau deteriorisasi kerusakan material yang terjadi disebabkan oleh lingkungan sekelilingnya. Adapun definisi korosi dari pakar lainnya, yaitu kerusakan material tanpa kerusakan mekanis. Yang kedua, kebalikan dari metalurgi ekstraktif. Yang ketiga, proses elektrokimia dalam mencapai keseimbangan termodinamika suatu sistem. Jenis korosi. Yang pertama yaitu korosi kimia, yaitu korosi yang terjadi dengan reaksi kimia secara murni. Biasanya terjadi pada temperatur tinggi atau dalam keadaan kering. Contoh seperti katup motor bakar. Yang kedua yaitu korosi elektrokimia, yaitu korosi yang terjadi bila reaksinya berlangsung dengan suatu elektrolit, yaitu cairan yang mengandung ion-ion. Reaksi berlangsung dengan adanya air uapan air. Reaksi semacam inilah yang paling banyak terjadi pada reaksi korosi. Reaksi terjadinya korosi. Peristiwa korosi logam mengalami oksidasi sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karatan logam umumnya adalah merupakan oksida atau karbonat. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3 NH22O, suatu zat padat yang berwarna coklat atau merah. Yang di bawah adalah ini adalah rumus dari anoda dan katoda. Misalnya ion besi 2 yaitu berbentuk pada anode, selanjutnya teroksidasi membentuk ion besi 3 yang kemudian membentuk senyawa oksida terhidrasi Fe2O3 H2O, yaitu karat besi. Mengenai bagian mana dari besi itu yang bertindak sebagai anode dan bagian mana yang bertindak sebagai katode, bergantung pada berbagai faktor, misalnya zat pengotor atau perbedaan rapatan logam itu. Selanjutnya, penggolongan korosi. Yang pertama itu uniform atau general atlak atau sering disebut korosi umum. Yang kedua, galvanik korosi yang disebut korosi galvanis. Yang ketiga, Frevis korosi yang biasa disebut korosi celah. Yang keempat, pitting korosi yang sering disebut korosi sumur. Yang kelima itu intergranular korosi batas butir. Selective leaching yang disebut korosi selektif. Erosi korosi yang biasa disebut korosi erosi. Yang terakhir itu stres korosi yang disebut korosi tegangan. Yang itu uniform general yang disebut korosi umum terjadi pada baja akibat adanya reaksi kimia atau elektrokimia yang merata pada permukaan logam. Pencegahannya yang pertama yaitu menggunakan material yang tepat dalam melapisi fitting. Yang kedua yaitu melakukan inibitas dan cut kucing yang terdapat melapisi kucing yang ditambah dalam konsentrasi yang kecil ke lingkungan untuk menurunkan laju korosi. Yang ketiga yaitu proteksi katodik. Yang keempat dengan melakukan pelapisan dengan cat atau dengan material yang lebih anodik. Selanjutnya masih sambungan yang tadi. Korosi seragam adalah
Korosi yang terjadi pada permukaan material akibat bereaksi dengan oksigen. Biasanya korosi seragam ini terjadi pada material yang memiliki ukuran butir yang halus dan homogenitas yang tinggi. Yang kedua yaitu korosi galvanis. Terjadi akibat adanya perbedaan potensial antara dua benda yang terhubung secara elektrolit. Yang pertama itu logam yang berketahanan korosinya kurang anodik. Yang kedua logam yang berketahanan korosinya tinggi katodik. Mengendalikan korosi galvanik adalah yang pertama itu hindari pemakaian dua jenis logam yang berbeda. Yang kedua, pergunakan logam yang lebih anodik dengan rasio yang lebih besar dibanding logam katodik. Yang ketiga yaitu lapisan pada pertemuan dua logam yang berbeda jenis. Yang keempat adalah menggunakan logam ketiga yang lebih anodik. Selanjutnya, ini adalah contoh gambar anodik. Yang ini untuk zinc, yang ini untuk tin. Selanjutnya yaitu korosi celah. Korosi lokal yang sering terjadi pada celah atau daerah yang dilindungi, penyebabnya adanya larutan yang terjebak pada lubang dari permukaan gasket, lap join, atau kotoran yang terjebak di bawah baut atau pada kepala rivet. Nah, yang seperti ini gambar contohnya. Selanjutnya, pencegahannya adalah yang pertama itu mengkondisikan benda dalam kelembapan yang rendah atau low humidity. Yang kedua yaitu hindari pemakaian sambungan paku, keliling atau baut menggunakan sambungan las. Gunakan gasket non-absorbin. Yang keempat yaitu usahakan menghindari daerah aliran udara. Selanjutnya adalah korosi sumur. Korosi ini mengakibatkan terjadinya lubang-lubang pada logam. Jenis korosi yang dapat berbahaya karena sulit untuk mendeteksi dan mengukurnya secara kuantitatif. Korosi sumuran adalah korosi yang terjadi akibat cacat pada permukaan material seperti celah atau lubang kecil. Pada daerah cacat ini akan lebih anodik dibandingkan permukaan material sehingga korosi akan menuju bagian dalam material. Selanjutnya masih dalam korosi sumur ya. Pencegahannya yaitu yang pertama dengan memilih material yang tahan terhadap korosi sumur. Yang kedua, hindari permukaan logam dari cacat goresan. Yang ketiga itu memperhalus permukaan material. Yang keempat, menghindari variasi yang sedikit pada komposisi material. Yang kelima yaitu korosi batas butir. Korosi batas butir adalah korosi yang terjadi di sepanjang batas butir dan batas butir bersifat anodik dan bagian tengah butir bersifat katodik. Butir yang menyebabkan batas butir menjadi rentan terhadap serangan korosi, di mana presipitat krom karbidat terbentuk karena karbon meningkat yang ada di sekitarnya, sehingga krom di sekitarnya akan berkurang dan terjadi korosi sekitarnya, sehingga krom di sekitar akan berkurang yang terjadi akibat adanya yang pertama itu ketidakmurnian di batas butir. Yang kedua itu bertambahnya salah satu dari elemen paduan di batas butir. Yang ketiga yaitu mengurangi salah satu elemen padu di atas butir. Contoh peristiwa sensitatis, proses pembentukannya bersifat karbon karbida. Selanjutnya yaitu cara mengendalikan korosi batas butir adalah satu, menurunkan kadar karbon di bawah 0,03%. Yang kedua, tambahkan paduan yang dapat mengikat karbon perbandingan cepat dari temperatur tinggi. Yang keempat itu pelarutan karbida melalui pemanasan. Yang terakhir itu hindari pengelasan. Selanjutnya yaitu korosi selektif. Menghilangkan suatu elemen dari suatu paduan padat melalui proses korosi. Korosi ini disebabkan karena komposisi
yang tidak merata pada material. Korosi ini biasanya terjadi pada pipa-pipa besi cor. Contoh, yang pertama yaitu menghilangkan Zn pada paduan beras atau disebut kuningan, menghilangkan Al atau CO atau Fe atau Cr dari paduannya. Cara mencegahnya yaitu yang pertama mengurangi zat-zat yang agresif pada fluida kerja, yang kedua proteksi katodik, yang ketiga itu mengurangi unsur yang mudah terkorupsi, misalnya seperti red brass yang 15% Zn. Selanjutnya korosi erosi. Proses korosi yang dipercepat dengan adanya gesekan antara fluida korosi dengan permukaan logam. Cara pencegahannya adalah yang pertama itu melapisi coating dengan permukaan yang keras, yang kedua itu proteksi katodik, yang ketiga itu menghindari partikel abrasi pada fluida, yang keempat mengurangi kecepatan aliran fluida. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi korosi, diantara lainnya adalah presentasi ketidaksamaan material yang lebih anodik, yang kedua area permukaan anodik dan katodik, yang ketiga temperatur, dan yang keempat presentasi larutan elektrolit, dan yang terakhir kesediaan oksigen. Selanjutnya adalah korosi tegangan. Korosi tegangan atau sering disebut juga stress korosi tracking, yaitu retak atau track yang disebabkan oleh tegangan tarik, tensile stress, dan korosi yang spesifik. Contohnya hidrogen embrittlement. Pencegahannya yaitu yang pertama proteksi katodik, yang kedua menurunkan beban atau tegangan yang bekerja, yang ketiga menghilangkan zat-zat yang korosif, yang keempat lapisan coaching, yang kelima soft fanning atau soft plating untuk menghasilkan tegangan sisa tekanan. Selanjutnya, ya, ini contoh gambar dari korosi tegangan. Ini gambaran pada pipa yang tengah-tengah itu adalah retakan pada pipa besi. Nah, dan yang selanjutnya mencegah korosi. Metode-metode yang dilakukan dalam pengendalian korosi adalah anoda dan katoda. Yang kedua, mengisolasi logam dari lingkungannya. Yang ketiga, mengurangi ion hidrogen di dalam lingkungan yang dikenal dengan mineralisasi, mengurangi oksigen dan larut dalam air. Yang kelima itu mencegah kontrak dari dua material yang tidak sejenis. Selanjutnya memilih logam-logam yang memiliki unsur yang berdekatan. Yang selanjutnya mencegah celah atau menutup celah. Yang terakhir itu mengadakan proteksi katodik dengan menempelkan anoda umpan. Selanjutnya masih mencegah tentang korosi. Mengecat. Cat dapat menghindarkan kontak langsung antara besi dan udara, lembab sehingga dapat melambat korosi. Cara ini biasa dilakukan pada pintu pagar, pipa besi, dan lain-lain. Yang kedua, melumuri dengan oli. Melumuri dengan oli dapat mencegah kontak langsung dengan air dan udara lembab. Cara ini biasa dilakukan pada perkakas dan mesin dibalut dengan plastik. Cara ini biasanya digunakan misalkan pada rak piring dan keranjang sepeda plating. Tin plating ialah lapisan dengan timah. Cara ini dilakukan biasanya pada kaleng kemasan karena timah merupakan logam yang anti karat. Yaitu galvanisai. Galvanisai adalah lapisan dengan zinc. Cara dilakukan dengan baja yang dilapisi zinc akan mengurangi timbulnya karat pada baja. Contohnya pada tiang listrik atau tiang telepon, pipa air, dan pagar. Chrome plating adalah lapisan dengan menggunakan chrome. Sama seperti zinc, chrome dapat memberikan perlindungan terhadap korosi meskipun lapisan chrome ada yang rusak. Cara ini biasanya dilakukan pada
bumper mobil. Selanjutnya itu centrifugal protection atau disebut pengorbanan anode. Magnesium adalah logam yang jauh lebih aktif atau berarti lebih mudah berkarat dari besi. Jika logam magnesium ini tidak akan berkarat tapi besi tidak. Cara ini digunakan untuk melindungi pipa baja yang ditanam dalam tanah atau badan kapal laut. Selanjutnya itu korosi aluminium. Aluminium, zinc, dan juga krom merupakan logam yang lebih aktif daripada besi. Jika demikian, mengapa logam-logam ini lebih awet? Sebenarnya aluminium berkarat dengan cepat berbentuk oksida aluminium dalam kurung A2O3 akan akan tetapi perkataan segera berhenti setelah lapisan tipis oksida terbentuk. Lapisan itu melekat kuat pada permukaan logam sehingga melindungi logam di bawahnya terhadap perkaratan berlanjut. Lapisan oksida pada permukaan aluminium dapat dibuat lebih tebal melalui elektrolisis. Proses yang disebut anodizing. Aluminium yang telah mengalami anodizing digunakan untuk membuat panci dan berbagai perkakas dapur, bingkai, kerangka bangunan, atau panel dinding seperti konsen pintu dan jendela. Lapisan oksida aluminium lebih dicat dan memberi warna yang lebih terang. Sekian dari saya tentang informasi korosi. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.